Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang tentang manajemen risiko reputasi. Anggota kelompoknya Nani Nurholisa, ada Bella Yunitasari, Fahmi Hasan Fuadi, dan Ayu Himantulnisa. Langsung saja yang materi pertama disampaikan oleh Mbak Nisa. Ya, untuk materi, suara saya jelas ya? Jelas. Nah, untuk materi pertama itu yaitu pengertian dari manajemen risiko sendiri. Nah, slide selanjutnya aja, Mbak. Nah, pengertian dari manajemen risiko sendiri yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan pengkontrolan keuangan dari hal yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan. Nah, sebenarnya manajemen risiko untuk era saat ini kan kita ketahui banget bahwa perkembangan internet dan lain-lain itu juga sangat mempengaruhi resiko dalam suatu perusahaan, karena resiko perusahaan sendiri pun sekarang dapat sekali dengan mudah untuk dijatuhkan gitu. Meskipun itu berita, misalkan banyak sekali ya sekarang berita-berita yang belum tentu kebenarannya, tapi itu apakah beresiko terhadap perusahaannya apabila resiko berita itu menyangkut perusahaan tersebut, tentu sangat berpengaruh sekali meskipun berita tersebut masih dalam keadaan yang belum benar gitu. Jadi citra positif itu merupakan aset yang penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu sendiri. Gitu. Dengan terbangunnya citra yang positif sendiri, maka sebuah perusahaan itu memiliki sebuah reputasi yang baik juga gitu. Nah, sebenarnya manajemen risiko ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu meningkatkan kapabilitas seorang manajer, yang kedua itu menciptakan kedinamisan dalam sebuah perusahaan, yang tiga mengurangi pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada intuisi. Nah, dalam mempertahankan reputasi dalam sebuah perusahaan pun juga bukan hal yang mudah. Sepertinya kita akan seperti kata orang-orang bahwa dibutuhkan berpuluh-puluh tahun. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa dibutuhkan berpuluh-puluh tahun untuk membangun sebuah citra dan hanya dibutuhkan 1 hari untuk menjatuhkan perusahaan tersebut gitu. Jadi untuk mematahkan sebuah kepercayaan kepada para nasabah itu juga sangat berpengaruh, apalagi sekarang pun juga banyak sekali era digital saat ini sangat mudah untuk menjatuhkan sebuah perusahaan. Makanya dari itu sangat harus penting banget, dan itu sebuah manajemen bagaimana mengatur agar mengkontrol juga bagaimana media-media yang ada itu bisa untuk mempertahankan citra yang ada gitu. Nah, sebenarnya slide selanjutnya, Mbak. Nah, ini ada pendekatan yang digunakan dalam mengategorikan sumber resiko reputasi, ada 2, yaitu secara above the line dan secara below the line. Nah, parameter yang digunakan dalam resiko reputasi itu sebenarnya pengaruh reputasi negatif dan pemilik bank perusahaan terkait. Nah, di sini itu Nah, kita kan ketahui salah satu faktor penyebab peningkatan resiko reputasi pada bank syariah. Nah, ini menurutnya apabila misalkan contohnya itu ketika suatu bank yang banyak para nasabahnya karena atas dasar kepercayaan bank tersebut. Misalkan salah satu ketika para nasabah menyimpan uang karena penawaran harga yang cukup tinggi. Nah, ketika kredit yang diberikan, bunga yang diberikan itu cukup tinggi dan stabil, maka penyimpan dana itu pun mesti akan memiliki kepercayaan dan tetap loyal terhadap perusahaan atau bank tersebut secara otomatis.
Yang kedua itu ada pelanggaran etika bisnis. Oh ya, nanti ini tuh akan diperjelas di indikator risiko reputasi pada slide selanjutnya. Nah, parameter yang digunakan itu yaitu pengaruh reputasi negatif, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk, frekuensi materialistis, exposure, dan pemberitaan negatif. Yang kelima itu frekuensi dan materialistik keluhan nasabah. Nah, itu mungkin nanti akan lebih jelasnya itu nanti dijelaskan di bagiannya Mbak Bella di indikator risiko reputasi. Intinya itu pokoknya karena perkembangan zaman ini juga risiko reputasi itu semakin menjadi PR besar bagi sebuah perusahaan tersebut. Gitu. Oke, saya selanjutnya mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Bella. Nah, yang selanjutnya yaitu indikator risiko reputasi. Nah, adapun indikator manajemen risiko reputasi yaitu yang pertama, pengaruh pemilik bank dengan stakeholder. Nah, pengaruh ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya risiko reputasi pada lembaga keuangan bank syariah. Nah, kredibilitas perusahaan sangatlah berpengaruh dalam reputasi suatu perusahaan. Nah, yang kedua yaitu pelanggaran etika bisnis. Adapun indikator dalam pelaksanaan dalam pelanggaran etika bisnis yaitu transparansi informasi, pemasaran produk, dan sumber daya perusahaan. Nah, dalam lembaga keuangan, pelanggaran etika bisnis yang paling sering terjadi adalah dilakukan oleh pihak internal bank tersebut. Nah, untuk itu, meskipun perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi, haruslah tetap memperhatikan etika bisnis yang ada. Yang ketiga yaitu kompleksitas produk dan kerjasama. Nah, tingkat penggunaan produk dalam suatu lembaga keuangan yang kompleksitas produk dan kerjasamanya itu dapat menimbulkan manajemen risiko apabila hal itu terekspos. Yang keempat yaitu frekuensi. Adapun indikator dalam frekuensi ini meliputi pemberitaan negatif dan keluhan nasabah. Yang selanjutnya yaitu penilaian risiko inheren untuk risiko reputasi. Itu akan dijelaskan oleh Mbak Neni Nurhalisah. Selanjutnya, risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik dalam bentuk kuantitatif atau memaparkan mengenai risiko reputasi penilaian risiko dalam 12 bulan dengan menggunakan kuantitatif dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sini ada beberapa perintahnya. Yang pertama ada low, yang kedua low moderate, yang ketiga moderate, yang keempat moderate to high, dan yang kelima high. Dalam 5 peringkat ini terdapat beberapa karakteristik yang berbeda. Untuk low sendiri yaitu karakteristiknya yang pertama tidak terdapat pengaruh reputasi negatif, yang kedua pelanggaran atas etika bisnis minim, yang ketiga produk bank mudah dipahami oleh nasabah, dan yang keempat kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya sangat minimal. Untuk yang kedua low to moderate, karakteristiknya yang pertama terdapat pengaruh negatif dari pemilik bank dan dapat diatasi dengan baik. Yang kedua, pelanggaran etika bisnis minim. Yang ketiga, produk bank sederhana sehingga nasabah tidak perlu pemahaman secara khusus. Yang keempat, kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis minimal. Yang kelima, frekuensi pemberitaan negatif. Dan yang keenam, frekuensi penyampaian keluhan perhatian manajemen. Yang ketiga, produk bank cukup kompleks. Dan yang keempat, kerjasama bisnis dengan mitranya jumlahnya cukup banyak. Dan yang terakhir, frekuensi pemberitaan cukup banyak. Untuk moderate to high sendiri, terdapat pengaruh reputasi negatif, tetapi
perhatian khusus manajemen. Yang kedua, terjadi pelanggaran atau etika bisnis dan memerlukan perhatian khusus manajemen. Produk bank kompleks sehingga membutuhkan pemahaman khusus nasabah. Yang keempat, kerjasama bisnis yang dilakukan jumlahnya material. Yang kelima, frekuensi pemberitaan berskala besar. Dan yang keenam, frekuensi penyampaian keluhan banyak. Untuk yang terakhir, level high. Yang pertama, terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan membutuhkan tindak lanjut dari pemilik bank. Yang kedua, terjadi pelanggaran etika bisnis dan membutuhkan tindakan lanjut dari manajemen. Yang ketiga, frekuensi pemberitaan besar terhadap skala bank. Dan yang keempat, frekuensi penyampaian keluhan cukup banyak. Untuk studi kasusnya akan disampaikan oleh Mas Fahmi. Baik, yang terakhir yaitu studi kasus. Jadi dalam manajemen risiko reputasi ini, studi kasusnya yaitu pada tahun 2013 lalu di Bank Syariah Mandiri, tepatnya di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, itu ada kasus fraud atau jenis bahasa umumnya yaitu kredit fiktif atau kreditnya itu abal-abal gitu. Jadi di situ itu memalsukan dokumen-dokumen utama. Karena kasus ini itu Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor itu mengalami kerugian sebesar 102 miliar. Akibatnya perusahaan menyalurkan dana 102 miliar itu kepada beberapa nasabah yang fiktif. Dan ternyata oknumnya itu adalah para petinggi-petinggi di Bank Syariah Mandiri di Cabang Bogor itu sendiri. Next, Mbak. Yang kedua yaitu studi kasus, yaitu pada tahun 2014 di Bank Mandiri juga tertimpa kasus yaitu skimming mesin ATM atau pembobolan rekening mungkin ya. Yaitu beberapa rekening nasabah Bank Mandiri itu dibobol lewat skimming dari kartu ATM itu tadi. Dari kasus ini itu Bank Mandiri disorot publik 2 tahun berturut-turut. Mereka mengalami dua permasalahan yang gede gitu. Terus kasus ini juga dimuat dalam berita media massa. Dan dari kedua kasus ini menjadikan sebuah risiko dari manajemen ya. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat itu jelas menurun. Jadi dari dua kasus ini dapat dijadikan contoh kasus dari manajemen risiko reputasi, bahwasanya reputasi dari Bank Mandiri itu benar-benar terancam atau bahkan tergeruslah dari dua kasus ini, karena secara dalam dua kasus berturut-turut dari anak perusahaannya sampai holdingnya tersandung masalah yang besar. Mungkin itu saja dari kelompok kita, dari kelompok 7. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan setelah kelompok 8. Terima kasih. Ya, untuk kelompok 7 dari studi kasus tadi, kedua hal tersebut itu sudah menggambarkan, mungkin sudah bisa menggambarkan manajemen resiko reputasi yang terjadi di khususnya perbankan ya, karena studi kasusnya. Nah, namun belum diidentifikasi tadi dari studi kasus tersebut sebetulnya penyebab terjadinya resiko reputasi pada bank tersebut itu apa kira-kira? Kenapa dianggap bisa menjadi bisa mengarah kepada menurunnya reputasi, kemudian timbul yang namanya resiko reputasi. Mungkin dari kelompok 7 bisa memberikan tanggapan.
Dari Mas Fahmi ataupun yang lain. Kalau dilihat dari kasus tersebut, kira-kira apa penyebab reputasi atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut? Halo, masih di sana? Masih, Bu. Iya. Dijawab saja, sepengertian teman-teman begitu. Dari tadi kan sudah dijelaskan, sudah dibacakan begitu dari studi kasus tadi. Mungkin kita bisa kupas nanti mengarahnya ke materi manajemen reputasinya begitu. Saya kira kalau teman-teman langsung diberikan contoh studi kasus seperti ini akan lebih mudah memahami. Kalau dari kasus tadi apa Mas Fahmi yang menyebabkan terjadinya risiko reputasi pada perusahaan tersebut? Ya mungkin dari pengelolaan perusahaannya sih, Bu. Kalau dari 2 kasus tadi, contohnya yang skimming tadi, skimming mesin ATM, mungkin dari penyediaan penyediaan keamanan untuk mesin ATM-nya sendiri kurang, sehingga dapat terjadi pembobolan atau skimming dari kartu ATM itu sendiri. Terus yang masalah yang satunya yaitu fraud atau kredit fiktif tadi, yaitu mungkin dari pihak manajemen Bank Syariah Mandiri sendiri juga kurang berhati-hati dalam rekrutmen karyawan, khususnya yang di pejabat tinggi di sana kan, Bu. Jadinya bisa terjadi hal-hal seperti itu, sehingga itu semua kan nantinya berdampak ke Bank Mandiri sendiri. Tidak ya, mungkin ada dampaknya ke masyarakat secara tidak langsung, nasabah dirugikan. Setelah itu kan kalau ada nasabah yang baru lagi akan menjadi nasabah Bank Mandiri, mungkin jadi berpikir 2 kali setelah adanya kasus itu, sehingga itu akan merusak reputasi Bank Mandiri tersebut. Mungkin gitu sih, Bu, kalau dari saya. Baik. Jadi bisa dikatakan kalau dari Bank Syariah Mandiri tadi ya kasusnya karena fraud gitu kan. Kalau dilihat dari teori yang teman-teman jelaskan di awal tadi dari indikator manajemen reputasi perusahaan tadi yang di depan, mungkin bisa diputar lagi. Ya. Nah, ini kira-kira kalau pada kasus Bank Syariah Mandiri tadi, di mana indikator yang salah dari keempat ini? Apakah pada pemilik banknya, atau pada etika bisnisnya, atau pada kompleksitas produk dan kerjasamanya, atau frekuensinya yang terkait dengan ya memang itu media sosial saja yang memblow up dan membuat berita hoax seperti itu, atau memang ada etika bisnis yang dilanggar, atau seperti apa kalau dari kelompok 7 memandangnya dari studi kasus tadi? Kira-kira yang mana Mas Fahmi atau Mbak Bella? Gantian Mbak Bella mungkin. Kalau dari studi kasus yang ditampilkan tadi, kira-kira yang mana Mbak Bella? Kira-kira indikator tidak terpenuhi gitu.
Mungkin ini Bu, dalam indikator pelanggaran etika bisnis. Baik, gimana Mbak Bella? Jadi menurut Mbak Bella, kredit atau kredit fiktif yang terjadi di Bank Syariah Mandiri tadi karena akibat adanya oknum-oknum yang tidak patuh terhadap etika bisnis di internal perusahaan, begitu ya? Iya. Ya. Ya, sehingga menimbulkan risiko reputasi. Kalau menurut Mbak Bella bukan semata-mata karena media sosial saja yang mungkin frekuensinya memberitakan berita yang negatif. Kira-kira ada peran dari media sosial enggak? Atau kalau di sini dilihat dari indikator frekuensinya ada enggak kira-kira tadi ya? Bu. Ya. Baik. Jadi kalau dilihat dari studi kasus tadi, pelanggaran etika bisnislah yang terjadi pada perusahaan Bank Mandiri Syariah ya. Karena ada oknum-oknum yang tidak patuh terhadap etika perusahaan sehingga merugikan perusahaan tersebut. Nah, di sini manajemen risiko kepatuhan ya yang berkaitan dengan internal perusahaan ini sangat berkaitan dengan risiko reputasi ini memang sebagian besar berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya eksternal karena nanti reputasi ini adalah pandangan masyarakat terhadap perusahaan tersebut gitu. Di sini juga tentunya ada peran media ya dalam menyiarkan, mengakomodir, mengumpulkan setiap informasi internal perusahaan sehingga di blow up, kemudian menjadi timbul yang namanya reputasi. Nah, ketika pemberitaan itu negatif, tentunya ini akan membuat reputasi yang negatif yang ujung-ujungnya akan menimbulkan risiko reputasi. Nah, kira-kira Mbak Bella dan teman-teman kelompok 7 kalau dari studi kasus yang ada tadi, mungkin satu atau dua hal apa yang sebaiknya bisa dilakukan oleh perbankan syariah, khususnya dalam kasus tadi ya, kredit fiktif pada Bank Mandiri Syariah tadi, yang bisa dilakukan secara preventif. Preventif itu berarti hal-hal yang bisa diantisipasi ya kaitannya dengan manajemen risiko ini agar ya indikator pelanggaran etika bisnis ini tidak terjadi dan tidak dilakukan oleh karyawan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan begitu Mbak Bella? Atau Mbak siapa yang belum? Mbak Ayu atau Mbak Neni? Ini kan berarti hubungannya dengan SD. Kegiatan preventif atau tindakan preventif yang bisa dilakukan oleh perbankan syariah agar karyawannya itu bisa patuh terhadap etika bisnis begitu kurang lebih. Ya Bu. Ya. Kalau menurut saya itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan dari internal Bank Mandiri itu tersebut. Seperti kayak pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Nah, di sini Bank Syariah itu wajib menerapkan manajemen risiko melalui pengawasan aktif dari ketiga elemen tersebut. Misalkan seperti Dewan Komisaris dan Direksi harus tetap memberikan perhatiannya terhadap pelaksanaan manajemen risiko
dan risiko reputasi oleh unit-unit terkait, misalkan kayak humas, unit-unit bisnis terkait seperti itu. Dan Dewan Komisaris dan direksi itu harus berperilaku secara profesional dan menjaga etika bisnis. Contohnya itu bagi seluruh elemen organisasi bank syariah dan upaya untuk membangun reputasi bank tersebut. Dan direksi juga harus menetapkan satuan kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada nasabah. Jadi kayak misalkan ada seperti pelurusan apabila ada hal-hal yang itu tidak berita yang tidak benar gitu, bisa ada pelurusan dari direksi tersebut gitu. Dan Dewan Pengawas Syariah sendiri pun juga harus melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dari perusahaan tersebut gitu. Dan selain itu juga kita kecukupan sumber daya manusia itu sendiri juga sangat diperlukan untuk risiko reputasi untuk mengacu pada cakupan penerapan manajemen risiko secara umum. Reputasi perusahaan dalam menarik calon karyawan seperti merupakan salah satu yang penting gitu. Dan harus memperhatikan juga dengan seksama hal tersebut karena jika nantinya perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang baik dan juga profesional, tentu saja reputasi dalam perusahaan itu pun juga akan terbangun dengan baik gitu. Jadi juga harus memperhatikan karyawan-karyawan yang ada gitu. Seperti itu mungkin Bu. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi begitu ya cara mengidentifikasinya. Ketika ada kasus, kira-kira apa yang terjadi, begitu ya. Apa penyebabnya, kemudian baru diberikan solusi bagaimana cara manajemen untuk meminimalisir resiko yang muncul. Kalau dalam hal ini misalnya manajemen resiko, berarti bagaimana hal-hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisir di kemudian hari resiko-resiko yang seperti ini dapat terjadi lagi, begitu ya. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi dalam studi kasus nanti teman-teman berusaha untuk mengupas permasalahan tersebut. Setelah mengetahui sumber permasalahan, teman-teman mencoba untuk memberikan solusi, kira-kira seperti itu. Jadi itu fungsi manajemen risiko, manajemen kepatuhan, manajemen yang lain ya, yang kemarin itu. Jadi begitu, ketika ada kasus, apa permasalahannya, apakah ini terkait dengan manajemen operasional, apakah ini terkait dengan manajemen reputasi, ya, atau manajemen risiko yang lain. Baru setelah itu teman-teman mencarikan solusi sesuai dengan risiko yang terjadi. Ya, terima kasih Mbak Ayu dan tim kelompok 7. Ya. Silakan mungkin bisa dilanjutkan ke kelompok 8 terlebih dahulu. Nanti diskusi kita buka di akhir ya. Silakan kelompok 8 untuk share screen. Apakah sudah terlihat ya teman-teman? Sudah Mbak. Sudah. Baik. Kami akan membahas mengenai enterprise risk management. Sebentar. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama itu definisi ERM, yang kedua framework, yang ketiga proses, kemudian yang keempat itu ada implementasi ERM.
Untuk pengenalan ERM ini sendiri adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen, board of directors, dan personal lain dari suatu organisasi, ditetapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Jadi, ERM ini sendiri itu didefinisikan sebagai kompetensi risiko di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jadi, ERM ini merupakan kemampuan organisasi untuk memahami dan mengendalikan tingkat risiko yang diambil dalam mengelola strategi bisnis. Nah, ini yang selanjutnya ada yang diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Gateway Commission dari Amerika Serikat. Jadi, KOSO ERM ini terdiri dari atas 8 komponen yang saling terkait. Nah, untuk komponen yang pertama itu lingkungan eksternal. Jadi, dalam lingkungan eksternal ini sendiri, perusahaan meliputi seperti kekuatan dan kelemahan organisasi. Penerapan dalam perusahaan itu berupa pembagian tugas dan wewenang, standar operasional atau SOP, dan juga pembagian struktur organisasi. Untuk yang kedua ini, sasaran. Jadi, sasaran kegiatan manajemen risiko ini harus berjalan dengan sasaran dari suatu perusahaan. Penerapan dalam perusahaan itu agar berjalan secara efektif dan efisien dan juga menghilangkan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Adalah identifikasi kejadian. Nah, jadi kejadian internal dan eksternal ini yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran suatu perusahaan itu juga harus diidentifikasi. Identifikasinya itu meliputi resiko dan kesempatan yang akan timbul. Nah, untuk penerapannya itu meliputi penggelapan barang milik perusahaan, absensi yang tidak sesuai, ataupun kolusi dan nepotisme dalam organisasi. Yang keempat ini ada penilaian risiko. Jadi risiko ini dianalisis berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Hasil analisis risiko ini akan dijadikan dasar untuk menentukan perlakuan risiko. Jadi penerapan dalam perusahaan berupa apakah pelanggaran yang dilakukan itu sering terjadi dan apakah berdampak pada perusahaan. Untuk yang kelima ini adalah perlakuan risiko. Jadi terdapat 4 alternatif pada perlakuan risiko, yaitu menghindari, menerima, mengurangi, dan membagi risiko. Untuk pemilihan perlakuan risiko ini dilakukan dengan membandingkan hasil analisis risiko dengan risk appetite dan jadi penerapan dalam perusahaan ini dengan mencegah pelanggaran yang terjadi, kemudian apabila sudah terjadi itu diberikan hukuman yang jelas. Dan yang keenam ini ada aktivitas pengendalian. Jadi aktivitas ini membangun dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk memastikan perlakuan risiko. Mohon maaf Mbak Yen, suaranya keresek-keresek. Oh ya, ya sebentar. Ini kayaknya headsetnya. Halo teman-teman, apakah sudah terdengar jelas?
Udah jelas, Mbak. Oh ya, oke, saya lanjutkan. Untuk yang ketujuh ini ada informasi dan komunikasi. Jadi informasi yang relevan ini diidentifikasi, kemudian diperoleh dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil itu dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, untuk penerapannya ini mungkin dengan cara meeting atau rapat manajemen dengan karyawan untuk mengkomunikasikan target dan kebijakan manajemen. Kemudian untuk yang 8 ini, monitoring, itu seluruh proses manajemen risiko itu harus dipantau, dievaluasi, dan dikembangkan. Apakah efektif menangani permasalahan yang ada, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada kerangka manajemen risiko organisasi berdasarkan ISO, standar ISO. Ini yang pertama ini ada perencanaan. Jadi untuk perencanaan ini, jadi nanti dapat diterapkan penetapan tujuan, misi, penetapan target, penyusunan kebijakan, dan prosedur. Kemudian dilanjut dengan mendefinisikan framework untuk aktivitas dan agenda untuk identifikasi. Nah, untuk yang tahap kedua ini adalah pelaksanaan. Jadi, pelaksanaan ini berupa identifikasi dan pengukuran risiko, manajemen risiko, asuransi, diversifikasi, hedging, penghindaran, dan sebagainya. Nah, ini metodologi identifikasi ini tergantung dengan budaya praktik di industri dan kepatuhan peraturan yang berlaku pada suatu industri. Nah, untuk yang ketiga ini adalah analisis pengendalian ya. Jadi setelah dilakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir ini adalah evaluasi, pelaporan, dan komunikasi untuk umpan balik dari risiko yang terjadi di organisasi. Nah, kemudian dari evaluasi ini didapatkan maksimisasi nilai perusahaan. Apakah perusahaan tersebut untuk manajemen risiko organisasinya ini sudah bagus atau belum, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ayi. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai ERM framework atau kerangka kerja dari manajemen risiko. Nah, kerangka itu sendiri itu berfungsi sebagai panduan dan memberikan gambaran umum tentang berbagai aktivitas yang saling berhubungan dalam suatu organisasi untuk mencapai targetnya. Jadi, kerangka kerja itu akan membantu implementasi dari ERM. Nah, kerangka kerja manajemen risiko perusahaan atau ERM framework menurut Brian itu sendiri menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan mengelola risiko dan dimaksudkan untuk membantu staf agar lebih memahami prinsip-prinsip manajemen risiko dan menggunakan pedoman yang konsisten dalam menerapkan manajemen risiko yang mencakup metodologi risiko, prosedur, proses, dan sumber daya yang mendukung. Next. Nah, ini bagian dari kerangka kerja manajemen risiko ya, teman-teman. Oke, jadi belum, Mbak. Nah, dalam menerapkan kerangka manajemen risiko suatu organisasi itu, sebelumnya harus memperhatikan prinsip-prinsip dari manajemen risiko, di mana di sini terdapat 11 prinsip manajemen risiko. Di antaranya yang pertama yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Menciptakan dan melindungi nilai di sini maksudnya suatu manajemen risiko itu harus menciptakan atau menghasilkan nilai bagi perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan nilai yaitu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, meningkatkan reputasi perusahaan,
Seperti itu. Sedangkan yang dimaksud dengan melindungi nilai, yaitu suatu proses manajemen risiko itu dapat mengurangi kerusakan atau risiko yang terjadi akibat ketidakpastian tersebut. Prinsip yang kedua yaitu bagian integral dari semua proses bisnis. Hal ini dikarenakan suatu manajemen risiko itu merupakan bagian dari proses organisasi, di mana proses tersebut itu meliputi manajemen proyek dan perencanaan strategis bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Untuk prinsip yang ketiga, yaitu bagian dari pengambilan keputusan. Dalam hal ini, analisis dan evaluasi dalam penerapan manajemen risiko itu sendiri itu memberikan suatu gambaran kepada perusahaan untuk bagaimana caranya memahami risiko, serta bagaimana pengambilan keputusan tadi itu dibuat dalam rangka meminimalisir sebuah risiko. Untuk yang keempat, yaitu secara eksplisit membahas ketidakpastian. Karena bahwa kita itu kan membahas resiko. Nah, sedangkan resiko itu kan merupakan sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Yang kelima yaitu disusun secara sistematis dan tepat waktu. Dalam hal ini manajemen risiko itu bersifat terstruktur sehingga hasilnya itu dapat diverifikasi dan keputusannya itu dapat digunakan secara berulang seperti itu. Untuk prinsip yang selanjutnya yaitu berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Jadi pengambilan keputusan dalam suatu manajemen risiko itu kan pasti tergantung dari informasi-informasi terbaik yang tersedia dari perusahaan, baik bisa dari data historis perusahaan, pendapat para ahli, maupun mungkin adanya kekhawatiran dari para pemangku kepentingan yang ada di dalam organisasi. Terus prinsip yang selanjutnya yaitu fleksibel mengikuti konteks internal dan eksternal perusahaan. Nah ini maksudnya suatu penerapan manajemen risiko itu kan pasti disesuaikan dengan tujuan perusahaan, risiko dan kemampuan organisasi di mana itu dapat berubah-ubah sesuai dengan konteks internal maupun eksternal perusahaan. Prinsip yang selanjutnya yaitu mempertimbangkan faktor SDM. Dalam hal ini tentu saja manajemen risiko itu mempertimbangkan faktor sumber daya manusia dan budaya perusahaan atau organisasi. Karena proses manajemen risiko ini sendiri kan pasti melibatkan sumber daya apa saja yang ada di dalam perusahaan dan memperhatikan kemampuan organisasi atau perusahaan itu mengelola sumber daya yang ada dalam memanajemen risiko. Prinsip yang selanjutnya yaitu transparan dan menyeluruh. Penerapan manajemen risiko ini tentu saja harus dilakukan secara transparan dan terintegrasi antara semua pemangku kepentingan dalam suatu organisasi, di mana hal ini itu bertujuan agar informasi yang didapatkan untuk memanajemen risiko itu dapat didapatkan secara akurat seperti itu. Terus prinsip yang selanjutnya yaitu dinamis dan responsif. Manajemen risiko itu harus bersifat dinamis dan responsif dalam lingkungan organisasi, di mana mengikuti dan merespon perubahan konteks atau tujuan dari organisasi maupun tujuan dari manajemen risiko itu sendiri, serta mengikuti tren maupun dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Terus prinsip yang terakhir yaitu berkesinambungan. Nah, manajemen risiko ini dilakukan secara berkesinambungan dan terus dilakukan secara berulang agar dapat melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka pengimplementasiannya. Nah, setelah memahami prinsip-prinsip dari manajemen risiko, maka dapat dilaksanakan kerangka kerja dari manajemen risiko.
Nah, kerangka kerja manajemen risiko itu sendiri terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama yaitu adanya mandat dan komitmen terhadap kerangka kerja manajemen risiko. Di mana maksudnya dalam hal ini itu manajemen organisasi perlu menunjukkan komitmen yang kuat dan berkelanjutan terhadap manajemen risiko yang akan dikelolanya dengan langkah-langkah seperti mendefinisikan kebijakan manajemen risiko, bagaimanakah nanti tujuan manajemen risiko, memastikan kepatuhan hukum dan peraturan, terus memastikan sumber daya yang diperlukan dalam atau yang dapat dialokasikan dalam manajemen risiko itu sendiri. Di mana untuk langkah kedua yaitu dilanjutkan dengan mendesain kerangka untuk mengelola risiko. Nah, dalam hal ini organisasi harus merancang kerangka kerja untuk mengelola risiko yang termasuk ke dalam pemahaman tentang organisasi dan bagaimana tujuan organisasi serta bagaimana tujuan manajemen risiko itu sendiri, serta bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan agar dapat digunakan secara maksimal dalam memanajemen risiko. Setelah menyusun kerangka kerja, mendesain kerangka untuk mengelola risiko, maka hal yang selanjutnya dilakukan yaitu menerapkan manajemen risiko. Nah, dalam proses penerapan manajemen risiko itu sendiri, terdapat manajemen risiko proses, yaitu proses inti dari manajemen risiko, di mana proses ini meliputi yang pertama itu ada menetapkan konteks. Nah, menetapkan konteks itu maksudnya yang seperti tadi, jadi organisasi itu harus memberikan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan dan seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi bahwa apa sih tujuan dari organisasi tersebut, apa sih tujuan dari manajemen risiko yang ada di dalam organisasi tersebut, terus apa hasil yang akan atau yang ingin diharapkan dari proses manajemen risiko tersebut. Setelah menetapkan konteks, maka dilakukan penilaian risiko, di mana penilaian risiko ini terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, serta evaluasi risiko. Nah, identifikasi risiko ini sendiri yaitu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam suatu organisasi atau perusahaan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman pada presentasi sebelumnya, seperti ada risiko reputasi, risiko kredit, risiko likuiditas, kepatuhan, hukum, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu dilakukan analisa risiko, terus ada evaluasi risiko, serta setelah diketahui berbagai macam risiko yang mungkin timbul itu, maka dilakukan pengelolaan risiko. Nah, setelah adanya pengelolaan risiko, maka akan ada pemantauan dan review atas pengelolaan risiko tadi. Nah, beberapa langkah tersebut merupakan proses dari penerapan manajemen risiko secara inti. Nah, setelah menerapkan manajemen risiko tadi, maka dalam kerangka kerja manajemen risiko itu hal yang selanjutnya dilakukan yaitu pemantauan dan review kerangka kerja dari manajemen risiko. Nah, pemantauan dan peninjauan ini dapat dilakukan secara berkala ataupun secara terus-menerus sehingga dan harus menjadi bagian yang direncanakan dari proses manajemen risiko, serta dilakukan perbaikan terus-menerus dari kerangka kerja yang telah dilakukan. Hal ini maksudnya untuk memastikan apakah manajemen risiko yang sudah dilaksanakan itu sudah efektif atau belum, sehingga organisasi itu harus mengukur kinerja dan kemampuan manajemen risiko yang dilakukan itu dengan secara efektif.
Sehingga hasil pemantauan dan peninjauan inilah yang menjadi dasar keputusan yang harus dibuat agar bagaimana nantinya kerangka kerja atau kebijakan ataupun rencana manajemen risiko itu dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk penerapan manajemen risiko itu kan tadi ada manajemen risiko proses atau yang secara inti mengenai bagaimana pengimplementasian manajemen risiko yang akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada proses ERM. Nah, proses yang pertama yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa yang ada di perusahaan. Adapun contohnya yaitu penyelewengan oleh karyawan. Yang kedua ada evaluasi dan pengukuran risiko. Masih diproses. Yang kedua yaitu evaluasi dan pengukuran risiko. Tujuan dari evaluasi risiko yaitu untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita itu memahami pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Adapun teknik pengukuran risiko yaitu dengan mengevaluasi dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Terus yang selanjutnya yaitu ada pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko itu harus dikelola. Jika organisasi itu gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius. Misalkan kerugian yang besar. Terus risiko itu bisa dikelola dengan berbagai cara seperti penghindaran, terus ditahan. Terus yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman-teman selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu implementasi RM. Nah, di sini ada implementasi dari perusahaan dan perbankan. Yang pertama yaitu penerapan Enterprise Risk Management pada developer properti PT Luas Nusantara di Bojonegoro. Yang pertama itu menentukan konteks. Hal ini ditunjukkan untuk mengetahui pihak-pihak mana saja atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam perusahaan, baik pihak internal maupun eksternal. Dan di sini ada stakeholder internal yaitu komisaris dan karyawan PT Luas Nusantara. Yang kedua ada stakeholder eksternal yaitu kontraktor, pemerintah, konsumen, dan pesaing. Selanjutnya yang kedua adalah identifikasi resiko. Identifikasi resiko ini ada resiko eksternal yaitu ruang lingkup politik, sosial, dan teknologi. Yang kedua ada risiko internal, yaitu risiko pengendalian internal, keuangan, dan operasional. Yang ketiga ada penilaian risiko. Penilaian risiko ini diklasifikasikan ke dalam financial risk, strategic risk, operational risk, dan hazard risk, serta dikategorikan dalam low risk, medium risk, dan high risk. Yang keempat adalah perlakuan risiko. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, financial risk. Itu meliputi keterlambatan pembayaran cicilan dan suku bunga KPR. Yang kedua ada strategic risk, yaitu kebutuhan hunian tinggi, pelayanan konsumen yang tidak memuaskan. Yang ketiga, persaingan. Selanjutnya ada operational risk, yaitu pedoman perilaku atau tidak adanya peraturan tertulis. Yang kedua, penyimpanan dokumen yang dapat diakses oleh seluruh karyawan. Yang ketiga, ada perekrutan karyawan. Yang terakhir ini ada hazard risk, yaitu resiko pencurian, resiko pencemaran, dan bencana alam.
Next. Dan di sini ada implementasi IRM pada perbankan. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Dan yang kedua ada pengukuran risiko, yaitu mengetahui besarnya kemungkinan risiko timbul agar dapat mengetahui bagaimana langkah yang diambil dalam pengendalian risiko. Yang kedua ada stress testing, yaitu pengujian ketahanan perusahaan atau bank terhadap kondisi yang merugikan dan sangat berisiko untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Yang ketiga ada pemantauan risiko. Pemantauan ini dilakukan agar dapat dipastikan bahwa risiko telah dikelola secara tepat, baik itu dengan cara pemantauan terhadap mitigasi risiko dan limit risiko yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada pengendalian risiko. Proses pengendalian risiko dilakukan untuk mengelola risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank. Strategi pengendalian atau pengelolaan risiko diantaranya dengan mengurangi risiko atau mitigasi risiko, menerima risiko, dan menghindari risiko. Mbak Nada? Ya, Bu. Untuk studi kasusnya ini ada ininya nggak? Ceritanya nggak? Ada kasusnya tidak, Mbak, ini? Kalau misalkan ada kasusnya mungkin bisa dibacakan, Mbak Nada. Sebelum kita mengidentifikasi risiko, seperti apa kondisi misalnya PT Luas Nusantara ini gitu. Dijelaskan nggak di situ di dalam penelitiannya? Halo, Mbak Nada, masih di sana kah? Iya, Bu, sebentar, Bu. Ya. Mungkin sembari Mbak Nada mencari kasusnya, teman-teman yang lain bisa ini, Mbak Viva atau yang teman-teman tadi yang menjelaskan tentang ERM ini, kalau kita sepintas memahami atau mendengarkan pengertian ERM ini kan kurang lebih sama dengan pengertian manajemen risiko ya. Tapi di sini ERM ini sejatinya seperti apa? Apa fungsi dari ERM sendiri, Enterprise Risk Management ini dalam perusahaan begitu? Mbak Afifah mungkin. Kalau sekilas kita mendengar pengertiannya kan hampir sama tuh dengan manajemen risiko. Nah, perbedaannya apa ini ERM ini gitu? Pengelolaan manajemen risiko yang seperti apa begitulah kurang lebih, agar teman-teman tidak rancu. Oh, ERM ini manajemen risiko, ya pasti, tapi manajemen risiko yang seperti apa begitu? Mungkin secara singkat Mbak Afifah dan teman-teman.
Boleh Mbak Afifa, boleh Mbak Ayu. Mungkin saya akan mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan. Oh ya, jadi enterprise risk management itu dapat didefinisikan sebagai kompetensi risiko di dalam perusahaan atau organisasi yang mana itu kemampuan organisasi untuk memahami dan mengendalikan tingkat risiko yang diambil dalam mengelola strategi bisnis ditambah dengan akuntabilitas atas risiko yang diambil. Untuk manfaat utama ERM ini sendiri dapat menambah perspektif dan fokus pada manajemen risiko di seluruh lini perusahaan tersebut. Gitu, Bu. Baik, berarti dengan ERM ini, Enterprise Risk Management yang dimiliki oleh perusahaan, dalam satu waktu, perusahaan mampu kira-kira menyelesaikan hanya satu risiko atau mampu manajemen satu risiko saja atau bisa lebih atau mengkaitkan satu risiko dengan risiko yang lain, Mbak Yeni? Kalau menurut saya ini bisa lebih, Bu. Jadi nanti bisa fokus pada manajemen risiko di seluruh lini perusahaan. Jadi saling terkait, Bu. Baik. Ya. Jadi terima kasih Mbak Yeni. Jadi memang ERM ini adalah sistem ya, suatu proses atau kompetensi yang sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Yeni, kompetensi perusahaan dalam memanajemen risiko. Nah, dalam satu waktu tertentu dengan mengakomodir beberapa manajemen risiko. Jadi dalam satu waktu, misalkan ada kesalahan atau permasalahan dalam suatu perusahaan, bisa diidentifikasi, misalkan itu terkait dengan manajemen kepatuhan, manajemen hukum, manajemen risiko hukum, manajemen risiko reputasi, dan sebagainya, dapat diselesaikan dalam satu proses gitu ya, dalam satu proses identifikasi, pengevaluasian, kemudian pengelolaan, ya, tanpa harus terpisah begitu. Jadi yang intinya semua risiko dapat diakomodir dalam satu proses yang namanya ERM ini begitu. Mungkin tadi studi kasusnya bisa ditampilkan, di situ juga sudah dicontohkan ya dalam PT apa tadi? Mungkin bisa digeser slide-nya. Pada studi kasusnya tadi. Nah, di sini sudah teman-teman bisa lihat ya di ERM pada PT Luas Nusantara ini. Studi kasusnya ini sudah ketemu kasusnya belum? Atau mungkin secara sekilas kondisi perusahaannya seperti apa begitu? Sudah ketemu Mbak Nada tadi yang kayaknya sedang mencari? Mohon maaf Bu, kalau di penelitian yang dilakukan oleh Nugroho itu nggak ada kasusnya Bu, langsung ke penerapan manajemen itu belum, aku minta masker dong Mas. Itu Bu. Jadi hanya analisis implementasi RM pada PT ini begitu ya, tapi tidak dijabarkan kondisi dari perusahaannya seperti apa begitu ya? Iya Bu, begitu Bu. Baik. Ya, dari implementasinya ini sebetulnya bisa kita lihat ya. Dari penentuan konteks di sini tentunya ada manajemen risiko berkaitan dengan SDM ini ya. Stakeholder internal maupun eksternalnya, kemudian diidentifikasi risikonya. Di sini ada ya sudah dijelaskan di situ ada risiko operasionalnya yang masuk di situ, kemudian risiko hukum juga ada, risiko kredit tentu ada, pada risiko keuangannya ya. Oh ya.
Jadi kurang lebih penerapan ERM ini dalam suatu perusahaan itu bisa mengakomodir semua resiko yang bisa terjadi dalam satu masa di perusahaan tersebut. Apakah manajemen atau enterprise risk management ini sudah diterapkan dalam suatu perusahaan itu bisa dinilai ketika kita mengidentifikasi kondisi perusahaan tersebut sudah ada manajemen risiko yang terkait satu sama lain. Nah, seperti ini kan di poin keempat itu ada perlakuan risiko ya. Yang pertama terkait dengan financial risk, itu terkait dengan manajemen risiko kreditnya. Kemudian strategic risk, itu kebutuhan hunian tinggi itu terkait dengan operasional. Kemudian juga operasional risk ini ya terkait dengan operasional juga. Hazard risk ini terkait dengan risiko kepatuhan, risiko hukum, dan lain sebagainya. Ya, berarti ini dalam perusahaan ini memang sudah berusaha untuk menerapkan ERM. Ya, begitu kurang lebih. Dari sini, teman-teman ada yang mau ditanyakan dari kedua materi tadi? Kalau yang perbankan tadi ada kasusnya tidak, Mbak Nada, yang setelah ini? Next slide. Ini ada kasusnya enggak? Yang bank juga nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya. Nah, sebentar ini. Ya, silakan di end dulu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Saya coba share studi kasus pada ini kasus pada CV Anugerah Berkat ini, yang dimana di sini kita akan menganalisis ERM pada CV tersebut. Jadi di sini ada kasus bahwa CV Anugerah ini bergerak di bidang pembuatan kalsium karbonat ya. Kemudian dalam penelitian ini ya, ini berdasarkan pada penelitian di tahun 2013. Jadi ini adalah penerapan ERM yang dilakukan oleh Melissa kepada CV Anugerah Berkat. Dan dari penelitian ini diidentifikasi bahwa CV kita sebutnya CV ABC ini memiliki tingkat risiko ya, yang meliputi yang pertama risiko keuangan, yang setelah diteliti di situ ada risiko keuangan yang berhubungan dengan customer yang terlambat melunasi piutang. Nah, di sini
kurang lebih ada yang namanya risiko kredit begitu. Kemudian yang kedua risiko operasional, di sini terkait dengan customer yang beralih ke produk pesaing yang kualitasnya lebih murah dan harganya lebih murah dan kualitasnya sama begitu. Nah, ini kategori risiko operasional yang muncul di CV Anugerah Berkat ini. Kemudian yang ketiga, dia juga mengalami risiko reputasi karena ternyata terdapat banyak komplain dari konsumen mengenai ketidakpuasan konsumen terhadap pelayanannya. Kemudian yang keempat juga dia ternyata mengalami risiko juga dalam operasional ya, produktivitasnya, yaitu terkait dengan seringnya pemadaman listrik, kemudian kerusakan kendaraan karena pemakaian yang tidak baik oleh karyawan bagian pengiriman ini. Nah, lalu dari kasus ini beberapa risiko yang mungkin terjadi di CV Anugerah Berkat ini diidentifikasi satu persatu sesuai dengan kategori risikonya. Baru ketika misalnya ada penerapan atau tindakan preventif yang dilakukan dan itu bisa disamakan, digabungkan, baru melakukan pengelolaan risiko secara bersamaan. Jadi bagaimana ERM ini mengakomodir semua risiko agar penyelesaian risiko atau manajemen risiko itu lebih efektif dan efisien, tentunya dari segi biaya, begitu ya. Karena manajemen risiko pada perusahaan tentunya tetap membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga dalam pengendaliannya. Makanya dibutuhkan yang namanya ERM ini, yang tentunya ini bersifat ya suatu perusahaan yang bisnis oriented, selalu menginginkan keuntungan yang tinggi, sehingga dengan meminimalkan risiko, meminimalkan beberapa risiko dalam satu sistem yang namanya ERM ini bisa menjadikan keuntungan perusahaan itu lebih besar daripada harus mengakomodir risiko-risiko satu persatu begitu. Jadi ini salah satu studi kasus ERM CV Anugerah. Mungkin seperti itu teman-teman, contoh dari studi kasus ERM. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Kita saving energi ya. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sekian. Untuk teman-teman, seperti bukti untuk presensi ya, capture atau screenshot fotonya masing-masing, kemudian nanti di-upload, jangan lupa di daring Uinsuka. Terima kasih kepada kelompok 7 dan kelompok 8 yang sudah memaparkan materinya. Saya harap pertemuan berikutnya teman-teman juga lebih semangat lagi. Dan kelompok yang selanjutnya juga lebih baik lagi. Saya mohon maaf jika ada kekurangan selama menyampaikan. Semoga kuliah kita ini bisa bernilai ibadah yang berlipat ganda ya, karena sambil puasa sambil menuntut ilmu begitu. Semoga teman-teman tetap lancar puasanya, tetap diberikan kesehatan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat berpuasa, Bu. Iya, terima kasih. Capin, Nak. Capin.